Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Intinya sih kami menilai bahwa permohonan ini lebih banyak narasi, asumsi, hipotesa daripada menyampaikan bukti. Dan saya baru dengar dari Pak Kaligis tadi pagi, dia bilang narasi itu bukan bukti. Begitu juga asumsi itu bukan bukti, sesuatu yang harus dibuktikan. Walaupun saya katakan bahwa ini adalah putusan yang kontroversial dan mengandung cacat hukum di dalamnya, putusan ini problematik, ya kita serahkan kepada beliau dan saya percaya bahwa Pak Jokowi dan sebagai kepala keluarga dan Mas Gibran sendiri tentu akan mengambil keputusan yang paling bijaksana di tengah-tengah kemungkinan reaksi yang makin meluas akibat dari putusan yang kontroversial ini. Jangan sampai peristiwa pemilu pilpres yang penuh dengan penyimpangan ini kemudian menjadi kebiasaan baru, budaya baru, akhirnya jadi karakter bangsa. Itulah sebabnya kita ke Mahkamah Konstitusi, karena ini bukan persoalan teknis-teknis semata, tapi ini soal mengembalikan marwah pelaksanaan konstitusi dan menjaga agar selalu berada di relnya yang tepat. Itulah sebabnya kami ke Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di bulan Ramadan ini kita dapat berjumpa kembali. Saya Bustami Narda mendoakan pemirsa agar selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita bersama mendoakan bangsa ini semoga mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Bukan hanya sekadar menurut manusia yang diciptakannya saja. Sahabat BN, sidang perdana gugatan dugaan kecurangan pemilu yang diajukan oleh paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD telah berlangsung kemarin. Yang menggelitik bagi kita bukan sidangnya, tetapi pernyataan-pernyataan dari pengacaranya, dari pembelanya 02, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo. Kita harus mengakui pembela 02 ini benar-benar pengacara-pengacara terkenal, pengacara-pengacara kondang, pengacara-pengacara yang telah sangat-sangat banyak memakan asam garam dalam persoalan hukum. Mereka para profesor-profesor, para doktor-doktor. Tetapi yang kita sayangkan juga, mereka tampaknya terkesan seperti menganggap apa yang disampaikan oleh yang mengajukan gugatan ini hanya narasi dan asumsi. Yang jadi pertanyaan kita, apakah di dalam hukum itu tidak boleh data-data dan fakta yang disampaikan memakai narasi? Saya coba tadi membaca-baca pada kamus yang saya punyai, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Kamus yang tebalnya 1701 halaman ini ada menyelipkan satu kata narasi. Di sini dituliskannya pengertian narasi itu pengisahan suatu cerita atau kejadian. Suatu kejadian memang perlu adanya narasi untuk mengemukakan kejadian itu.
Bagaimana kalau tidak ada narasinya? Langsung saja kejadian begitu. Agaknya susah. Contoh, ada seorang presiden membagi-bagi bansos. Yang di dalam pembagian bansos itu mau tidak mau publik melihat ada terselip upaya untuk memenangkan suatu paslon akibat dari pembagian bansos itu. Bansos itu uangnya dari negara. Dan yang membagikan bansos itu presiden yang harusnya netral. Bagaimana menyampaikannya kalau tidak ada narasi? Bansos, beras, apakah bisa begitu saja? Dengan demikian kita melihat ini lebih banyak agaknya yang disampaikan oleh pengacara Prabowo Gibran ini terkesan upaya untuk menjatuhkan mental pengacara atau penasihat hukum dari 01 khususnya, dan juga tentu termasuk 03. Dan kita tentu berpikir positif saja. Kita beranggapan bahwa penyampaian mereka ini tidak termasuk kepada sifat sombong karena merasa sangat berkelebihan dari yang lain. Sahabat BN, selaku rakyat biasa kita tentu berharap para pendekar hukum ini tidak memainkan hukum untuk menutup dugaan kecurangan ini. Sebab dugaan kecurangan ini tidak saja dirasakan oleh pendekar hukum, tetapi juga dirasakan oleh rakyat jelata, oleh rakyat yang mungkin saja sehari-hari hidupnya mengais sampah di tempat tumpukan sampah. Ketika mereka dulu mencoblos 01 atau paslon 03, tetapi mereka merasa kehilangan suara karena diduga suaranya dilenyapkan oleh Sirekap, aplikasi yang dimiliki KPU. Atau pada awalnya mereka merasa senang, merasa tertarik, merasa mendukung paslon 01. Mungkin saja karena mereka ikut dalam diskusi yang dihadiri Anies yang bernama acara Desa Anies. Tetapi tiba-tiba mereka dengan sangat terpaksa harus memilih paslon lain karena diintimidasi, karena ditekan, atau karena mereka sedang lapar tetapi diberi beras bansos dan ditekankan kepada mereka harus memilih paslon tertentu. Mereka sebenarnya tidak mau memilih paslon tersebut karena mereka sudah berniat dari sejak dulu memilih paslon 01. Tetapi karena perutnya lapar, karena perut istrinya lapar, karena perut anaknya lapar, beras tidak ada, ini ada beras, mereka terpaksa mengambil beras dan memilih paslon yang ditekankan oleh si pemberi beras itu. Inilah rasa yang dirasakan oleh rakyat jelata, oleh rakyat yang tidak berdaya. Dan jika ini memang namanya termasuk kepada kecurangan pemilu, kepada kecurangan pilpres, agaknya sehebat apapun pengacara, sebodoh apapun pengacara, yang namanya kecurangan tentu tetaplah kecurangan. Karena itu rakyat biasa,
rakyat yang tidak berdaya, rakyat yang tidak mengerti hukum. Agaknya sekarang memohon juga kepada hakim-hakim yang ada di MK itu, jangan memutuskan perkara berdasarkan kehebatan pengacara. Janganlah hendaknya memenangkan suatu paslon berdasarkan siapa yang di belakang paslon itu. Tetapi rakyat tentu berharap apapun putusan yang dikeluarkan oleh hakim MK, hendaknya dia dasari kepada kecintaannya kepada negara dan bangsa ini. Ketika negara dan bangsa ini telah memutuskan bahwa negara dan bangsa ini mencintai demokrasi, yang namanya demokrasi Pancasila, menginginkan tegaknya hukum sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku, sesuai dengan cita-cita rasa keadilan yang diinginkan rakyat. Itulah hendaknya yang menjadi pegangan bagi hakim di dalam memutuskan perkara ini. Kalaulah hakim-hakim MK ini memutuskan perkara ini nanti didasari kepada siapa yang berada di belakang paslon, kepada siapa pengacara-pengacara yang membela paslon itu, agaknya rakyat tidak akan berdaya, kecuali rakyat hanya memohon kepada Allah agar diberikan pembalasan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka itu beragama Islam, dan oleh Tuhan yang Maha Esa, Tuhan mereka masing-masing kalau mereka tidak beragama Islam, untuk memberikan pembalasan kepada mereka yang tidak membuat putusan di Mahkamah Konstitusi ini berdasarkan rasa keadilan untuk rakyat, tetapi berdasarkan kepada orang yang berada di belakang paslon tertentu, orang yang membela paslon tertentu. Kita melihat pada tayang ini tadi apa pernyataan pengacara paslon 02 Profesor Yusril di saat sekarang ini, dan apa pula pernyataan dia ketika beberapa waktu sebelum ini tentang keputusan yang hendak diambil oleh Joko Widodo. Dan tentu juga kita telah memahami apa yang disampaikan oleh Capres 01 Anies Baswedan dalam tayangan tadi. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.